Selamat pagi untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak. Namun sebelumnya, saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Adelvina Hala, NIM 2022511064. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Sosiologi. Materi yang saya ambil di sini tentang pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak. Bagian A, perkembangan anak. Dewasa ini sering kita saksikan tindakan kriminal atau perilaku-perilaku menyimpang, baik itu di siaran televisi, koran, radio, media massa, dan lain sebagainya. Sebagian besar pelakunya adalah dari kalangan remaja, padahal anak itu masih dalam tahap perkembangan menjadi pubertas, atau katakan saja masih bayi. Bayi yang baru lahir ke dunia ini belum mengenal apapun. Ia masih bersih dan murni, dan belum terpengaruh sedikit pun oleh suatu hal. Bagaimana dengan perkembangan bayi selanjutnya agar menjadi anak yang baik? Dalam hal ini, orang tualah yang berperan penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Cara orang tua dalam mendidik anaknya, apakah pola yang mereka gunakan itu adalah yang tepat? Masalah ini harus benar-benar diperhatikan oleh orang tua, karena penerapan pola asuh anak sangat menentukan perkembangan pribadi si anak. Orang tua mempunyai peran yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan mental dan spiritual anaknya, seperti 1. Memberikan pengawasan dan pengendalian yang wajar agar anak tidak tertekan. 2. Mengajarkan kepada anak tentang dasar-dasar pola hidup pergaulan yang benar. Yang ketiga, memberikan contoh perilaku yang baik dan pantas bagi anak-anaknya. Hal ini disebabkan oleh orang tua, khususnya dalam ruang lingkup keluarga, merupakan media awal dari satu proses sosialisasi, sehingga dalam proses sosialisasi tersebut orang tua mencurahkan perhatiannya untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi manusia baik-baik. 4. Secara etimologi, pola berarti bentuk tata cara, sedangkan asuh berarti menjaga, merawat, dan mendidik. Sehingga pola asuh berarti bentuk atau sistem dalam menjaga, merawat, dan mendidik. Jika ditinjau dari terminologi, pola asuh anak adalah suatu pola atau sistem yang diterapkan dalam menjaga, merawat, dan mendidik seorang anak yang bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Pola perilaku ini dapat dirasakan oleh anak dari segi negatif atau positif. Bagian B, macam-macam pola asuh orang tua. Yang pertama, pola asuh secara demokratis. Pola asuh secara demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Yang kedua, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter adalah kebalikan dari pola asuh demokratis yang cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti, biasanya disertai dengan ancaman-ancaman. Yang ketiga, pola asuh permisif atau pemanja biasanya memberikan pengawasan yang sangat longgar, memberikan kesempatan pada anak-anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Yang keempat, pola asuh penelantar. Pola asuh ini pada umumnya memberikan waktu dan biaya yang sangat minimum
pada anak-anaknya. Waktu mereka banyak digunakan untuk keperluan kepribadian mereka seperti bekerja. Bagian C. Dampak pengaruh pola asuh orang tua terhadap anak. 1. Pengaruh pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis akan menghasilkan karakteristik anak-anak yang mandiri, dapat mengontrol diri, mempunyai hubungan baik dengan teman-temannya, mampu menghadapi stres, mempunyai minat terhadap hal-hal yang baru, dan kooperatif terhadap orang lain. 2. Pengaruh pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter akan menghasilkan karakteristik anak yang penakut, pendiam, tertutup, dan tidak berinisiatif, gemar menentang, suka melanggar norma-norma, berkepribadian lemah, cemas, dan terkesan menarik diri. 3. Pengaruh pola asuh permisif. Pola asuh permisif akan menghasilkan karakteristik anak-anak yang impulsif, agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri, mau menang sendiri, kurang matang secara sosial, dan kurang percaya diri. Yang keempat, pengaruh pola asuh penelantar. Pola asuh penelantar akan menghasilkan karakteristik anak yang moody, impulsif, agresif, kurang bertanggung jawab, tidak mau mengalah, self-esteem, atau dalam kata lain harga diri yang rendah, sering bolos, dan sering bermasalah dengan teman-temannya. Bagian D. Pendekatan orang tua yang berpotensi mengganggu kepribadian anak. Pendekatan orang tua yang negatif yaitu orang tua yang menyikapi anak-anaknya dengan cara yang negatif, bahkan ada yang sampai menjadikan anak-anak mereka sebagai objek kekerasan atau pelampiasan amarah. Orang tua yang terlalu baik selain orang tua yang bersikap negatif pada anak-anaknya, ada juga yang justru bersikap terlalu positif. Mereka sangat sayang terhadap anak-anaknya, tetapi mereka tidak tahu cara mendidiknya sehingga akhirnya sang anak jadi manja. Baik, terima kasih. Inilah hasil dari materi saya. Sekian dan terima kasih.